Orang Ibrani mengatakan Bereshit bara Elohim et hashamayim wa al haaret. Wa haaret hayatatohu wa wohu. Bahasa Arabnya seperti begini. Ya, itu tadi bahasa Ibraninya. Oke. Nah, kita ngaji dulu lah. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan, dan kiranya ibadah persekutuan kita menjadi persekutuan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua jawaban yang sungguh luar biasa atau yang cukup luar biasa dari seorang Syekh Panji Gumilang terkait tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Ponpes Al Zaitun selama ini, dan ada asumsi-asumsi negatif dan mungkin bahkan akan segera diproses secara hukum Panji Gumilang ini karena ada dugaan-dugaan penyimpangan terhadap akidah-akidah Islam ya. Tetapi biarlah proses hukum yang tetap berjalan. Tetapi kali ini kita akan mendengarkan buah pemikiran dari Syekh Panji Gumilang ini, karena dia memberikan jawaban yang membuktikan bahwa dia memang seorang atau tokoh nasionalis ya. Dan kemudian ketika ditanya kepadanya terkait salam Yahudi, bahkan dia berani membuka Alkitab ya, memberikan contoh, bahkan dia mengambil dari ayat Kejadian 1 ayat 1 ya. Dan biarlah ini teman-teman, ketika kita mendengar, kita menjadikan ini edukasi bagi kita semua. Oleh karena itu mari kita simak videonya yang berikut ini. Makna dari salam Allah saya ucapkan. Salam alaihim menurut Anda itu apa itu? Ya, assalamualaikum. Bukannya itu adalah salamnya orang Yahudi? Salamnya orang Israel. Iya. Bahasa Ibrani, nah gitu. Terus apa salahnya? Orang Ibrani kalau Bismillahirrahmanirrahim itu Bismillah Elohim. Kan begitu. Iya. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Elohim. Iya. Kan bahasa Ibrani sendiri bahasa Arab. Yang bahasa saja kok diributkan bagaimana? Jadi ada yang menafsirkan bahwa Anda ini melakukan sinkretisme itu. Bagaimana sinkretisme? Coba apa terjemah sinkretisme? Ya, menyatukan pemahaman agama yang berbeda kemudian menjadi satu. Ya tidak bisa, minyak dicampur air nggak bisa. Iya. Sinkretisme itu bakso. Oke. Nah, ini bakso ikan, ini bakso daging, diaduk lagi sinkretis. Oke. Jadi kambing, ikan, daging. Jadi kalau agamanya nggak bisa. Islam, Yahudi. Iya. Adapun berdekatan memaknai boleh jadi. Ya. Karena contoh tentang tentang memahami alam semesta kejadiannya. Oke, ya. Orang Ibrani mengatakan Bereshit bara Elohim et hashamayim wa al haaret. Wa haaret hayatatohu wa wohu. Bahasa Arabnya seperti begini. Ya, itu tadi bahasa Ibraninya. Oke. Nah, kita ngaji dulu lah. Fil bad'i khalaqallahu samawati wal arda wa kanatil ardu khawiyatan khaliyatan. Orang Ibrani bilang wa aret hayatatohu wa wohu. Itu Ibraninya. Di sini khawiyatan khaliyatan. Bahasa Indonesianya amburatul. Oke, ya. Gampang saja. Ya. Ya, saya semakin penasaran. Itu Anda bisa memahami dan bisa Ibrani. Memang Anda belajar ke Israel? Nah, belajar itu nggak usah ke Israel. Saya bisa bahasa Arab, tidak ke Arab. Oke. Saya bisa sedikit. Bahasa Ibrani duduk di sini saja. Kan bahasa gampang, apalagi sudah ada ini. Ya. Jadi saya tandaskan itu. Anda memang agen Israel? Agen itu seperti apa? Ya, agen gudang garam ya. Panji Gumilang ini udah salamnya beda, salam gitu kan ya, seperti itu. Jadi mengembangkan agama Yahudi gitu kan ya. Saya makanya bertanya, jangan Anda itu memang benar agen Yahudi. Begini. Jangan ngomong agen lah. Oke. Tapi saya sebagai bangsa Indonesia yang cinta damai, itu selalu meminta kepada negara Indonesia ini supaya membuka hubungan diplomatik, supaya bisa mendamaikan Israel dan
Oke, Palestina. Ya, oke. Nah, kalau jadi agen itu boleh. Ya. Karena apa? Mendamaikan, agen perdamaian boleh. Maka nama saya Abdus Salam, agen perdamaian. Oke, setuju saya. Kalau mendamaikan Israel dengan Palestina, tetapi tidak harus mengadopsi ajarannya. Ajaran siapapun itu kita harus paham. Oke. Tapi karena kita sudah punya keyakinan, Iya. syahadat sudah, Iya. amantu billah sudah. Nah, kenapa harus mengadopsi sana? Membaca boleh. Ini kan kitab Taurat, Oke. kitab Zabur. Dan Anda juga baca, ya? Bagaimana tidak dibaca? Ada di depan. Oke, ya. Saya cuma menandaskan. Kalau saya tidak paham ini, saya buka ini. Kalau ada, kalau nggak ada, buka kamus. Ya. Tetapi landasan syariat Anda itu apa saja? Al-Quran, hadis. Syariat itu jangan dilandasi. Oke. Kan itu sudah ajaran. Syara'alakum minaddin. Ya. Ya, sudah diberikan syariat di sini. Ya, oke, ya. Ya, semakin seru ini, semakin sore pemirsa gitu aja. Saya penasaran. Anda memang Nyeruput kopi nggak? saya dari tadi nggak dikasih kopi. Bukan takut tidak. Kalau iya dibikinkan. Oh, boleh. Boleh nah itu. Masalahnya tidak ditawari nih. Dari tadi. Di sinilah namanya Air putih. dialog. Air putih juga nggak ada Nah, nih. itu dua malah. Seorang tamu kan nggak mungkin minta saya. Ya, makanya ditanya. Oke, ya makin seru nih. Saya Panji Gumilang ini menyangkut pribadi ya. Ya apa? Anda memang sudah berhaji? Apa? Sudah berhaji? Sombong amat, haji aja pakai dipamerkan. Ya, itu kan perlu saya konfirmasi. Lah sombong amat pergi haji kok pakai dipamerkan. Tapi memang sudah haji? Untuk apa dipamerkan? Saya itu petugas dari Robito Alam Islami yang pusatnya di Mekah, yang tiap tahun dikasih tiket untuk berjalan kemana saja. Ya, setelah dari Mekah jalan keliling untuk mengadopsi mana ini pendidikan yang bagus. Itu saja kok ditanya. Ya. Sayang tadi mestinya nanti pakai topi putih. Ya. Topi putih itu tanda itu. Kalau putih saya kan biar sama dengan saya lah saya. Jadi kelasnya tidak jauh berbeda lah itu aja. Terus sampai topi kan Anda kelihatan seh banget kan susah saya. Kelihatan ada jarak. Ya begini seh. Itu kopi dulu. Kopi ya. Ya, kopi dulu. Nah, ya santai. Makasih Mas. Ini kopi bikin sendiri nih. Bikin sendiri. Produksi sendiri. Apa susahnya? Kopi dilempar aja tumbuh. Wah, luar biasa nih kopinya ya. Ada yang mengatakan Anda kan sesat itu alirannya. Ya nggak apa-apa, baru dituduh itu. Kita hari-hari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan dituduh lagi, saya. Sudah masuk ke penyidikan loh. Nggak apa-apa, penyidikan saja kok diragukan. Terus bagaimana nih? Kalau Anda menjadi tersangka? Ya nggak apa-apa, dihadapi saja. Lah kenapa harus pusing? Ya biasa saja. Apa tidak terpengaruh pada sivitas akademika yang Anda bangun? Sampai tadi kan saya pilih. Ya. Apa yang terjadi? Ya biasa aja. Nah itu sudah dijawab. Tetapi secara psikologis dan persepsi di luar, itu Al-Zaitun itu dalam tanda petik mengerikan. Apanya yang mengerikan? Mula-mula ini terpengaruh enggak? Dibilang enggak terus mengerikan. Di luaran statementnya yang saya baca itu mengerikan dalam tanda kutip ya. Pertama itu hanya ada statement yang mengatakan bahwa di sini ya ada penebusan dosa. Berzina kemudian juga bisa membayar dosa sekitar 2 jutaan. Ini perlu dikonfirmasi. Seperti itu memang. Memang di dalam Islam ada undang-undang begitu? Ya menurut saya ada nggak? Bukan, saya tanya. Anda menyampaikan, adakah menurut pengetahuan Anda di Islam ada aturan yang begitu? Ya tidak ada. Ya sudah, sama saja di sini juga tidak ada. Kemarin Menko Polhukam mengatakan bahwa rekening Anda itu diblokir. Itu betul rekening Anda? Maksudnya gimana pertanyaannya? Ya, ada pemblokiran terhadap 145 rekening. Saya tidak tahu berapa, tapi ada yang diblokir. Ada yang diblokir. Berapa triliun itu uangnya, saya? Ya nggak tahu isinya berapa itu. Jumlah rekeningnya saya nggak tahu. Tapi bang ada yang diblokir? Ada. Ya,
Anda melihat dengan pemblokiran itu seperti apa? Dengan dulu dinilai sedang diblokir kok. Oh, sedang diblokir. Ya, iya, nanti kan pulang lagi. Pulang lagi. Oh iya, punya kita kok. Anda yakin? Oh yakin, kecuali kalau itu bukan punya kita. Ya, katanya di situ ada uang-uang untuk pencucian uang dan tindak pidana. Bagaimana? Orang aliran jelas. Ya. Alirannya jelas, jadi nggak ada itu bahasa pencucian uang. Kemudian ada Coba tindak apa penipuan. terjemah pencucian uang? Mungkin debatable. Itu jangan tanyakan ke saya. Mungkin saya tanyakan ke PPATK. Karena Anda nanya pencucian uang. Apa makna pencucian uang? Ya, peredaran uang yang semestinya bukan milik kita, kemudian juga di situ terjadi transaksi dari sumber-sumber yang ilegal. Jadi Anda yakin dengan pemblokiran itu akan kembali normal? Pasti milik kita dan legal. Ya. Milik anak bangsa. Oke. Yang berusaha mendapatkan itu dana. Nah kalau sedang diblokir, kan sedang namanya. Ya. Barangkali diteliti, Oke. pasti kembali. Tapi kalau boleh, itu uang-uang Anda itu dari mana, sih? Ya jangan tanya dari mana. Masa saya kalau mengatakan, oh ini saya dagang ini, kan nggak bagus. Oke. Ya itulah perjalanan rezeki. Kemudian disimpan yang baik. Oke. Ya. Bukan disimpan di bantal. Ya. Oke, pemirsa, itu tentang kekinian bahwa tentang pemblokiran seperti itu kan ya. Ya. Anda yakin bahwa itu akan kembali? Yakin milik kita kok. Ya. Milik pendidikan. Ya. Milik pendidikan. Sehingga bisa membangun seperti ini. Dan sehingga bisa mendidik sekian ribu orang. Termasuk itulah untuk kehidupan pendidikan. Termasuk dengan sertifikat-sertifikat yang katanya ratusan itu. Ribuan. Anda itu bisa sekaya itu? Saya tidak kaya, hanya ikut kaya karena saya... Nah, demikian videonya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua dimanapun berada dan yang sudah menonton video ini. Kiranya kita mengambil buah pemikirannya saja bahwa setiap kita itu berhak mengetahui, memahami agama-agama yang lain. Bukan berarti kita mengimani seperti yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Kalau dia berhak mengetahui atau paham agama-agama orang lain, bukan berarti dia mengimaninya. Seperti yang disampaikan bahwa bahasa Ibrani pun, bahasa apapun di dunia ini berhak kita untuk pelajari. Nah, biarlah ini teman-teman menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.